Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian para pendengar Samas, Sapaan Damai Sejahtera GKI Darmo Permai. Pada hari ini Sabtu 21 November 2020, kita akan sama-sama menggumuli tema Siap dididik sebagai anak-anak Allah. Sebelumnya, mari kita mohon hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi rema bagi kami semua yang menguatkan kami untuk terus berjalan di jalan Tuhan walaupun kami dalam masa-masa sulit seperti ini. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Kami percaya Roh Kudus-Mu menuntun kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11 berbunyi demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Demikian bacaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di bagian Yohanes 1 ayat 12 mengatakan kita ini anak-anak Allah. Bangga dong, keren banget ya sebutan itu. Pasti kita punya hak istimewa sebagai anak-anak Allah. Lalu kalau ditanya apa istimewanya? Kita bebas dari penderitaan, hidup kita lancar-lancar saja, sesuai dengan harapan dan rancangan kita, atau biar orang lain kena pandemi, hal itu tak berlaku bagi kita? Kita kan anak-anak Allah, pastilah kita dibebaskan dari pandemi ini. Kita kan punya privilege atau keistimewaan sebagai anak Allah. Ternyata tak segampang itu, Ferguson. Sebagai anak-anak Allah, kita malah dididik dengan penuh ketaatan, siap mendapatkan ganjaran dari Allah yang adalah Bapa kita. Sebagai anak yang dikasihinya, kita tak terbebas dari penderitaan yang juga dialami orang lain. Justru kita diizinkan mengalami ganjaran dalam bentuk kesulitan, penderitaan. Karena kita dikasihinya, maka kita dididik dalam ketaatan dan dibentuk menjadi pribadi yang selalu mengandalkan kuasa Bapa kita itu. Kita ditempa lewat ganjaran itu demi kebaikan kita.
sehingga kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tetapi jika kita menolak ajaran Bapa kita, pastilah kita bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Apa itu anak-anak gampang? Anak-anak gampang dalam bahasa aslinya, dalam bahasa asli Alkitab, artinya bukan anak yang sah. Dalam bahasa kasarnya, anak haram. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan bergereja yang adalah persekutuan anak-anak Allah. Kita siap dibentuk Bapa kita dengan hajaran atau ganjaran yang mungkin kita tak duga-duga selama ini. Dengan terpaksa kita mengupayakan persekutuan atau ibadah yang terkesan berbeda sekali, bahkan tak pernah terbayangkan selama ini. Persekutuan yang berjauh-jauhan demi memutus rantai pandemi. Sedih, berat, apalagi mendengar ada jemaat yang sakit, apalagi sampai meninggal dunia. Kita tak bisa membesuk dan melayat. Belum lagi mereka yang mengalami resesi ekonomi akibat PHK dan kesulitan dalam bisnisnya. Namun semua itu adalah bukti kasih Allah mendidik umatnya, dan kita terima dengan hormat seperti seorang anak yang tetap menghormati bapaknya yang baru saja memberikan ganjaran kepada anak yang dikasihnya itu. Seberat apapun ganjaran yang kita terima, tak melebihi apa yang ditanggung Kristus. Ia mencurahkan darahnya, mati demi menyelamatkan kita. Ia setia sampai mati demi menjalankan kehendak Bapanya. Kristus sebagai anak Allah yang sulung itu sudah meneladankan ketaatan kepada Bapa kita, menanggung dengan setia setiap ganjaran yang seharusnya itu ditimpakannya kepada kita. Maka marilah kita dengan hati yang rela dan penuh ketaatan menerima setiap didikan Sang Bapa yang awalnya terasa mendatangkan duka cita, namun kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai bagi kita yang sudah terlatih olehnya. Dan hal itu semakin meneguhkan kita. Sesungguhnya kita adalah anak-anak Allah yang sah, bukan anak-anak gampang. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah diingatkan sebagai anak-anak Allah. Kami harus terlatih dalam didikan Tuhan. Apapun persoalan hidup kami harus hidup dalam ketaatan, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang sah, bukan anak-anak gampang. Inilah doa kami Bapa, biarlah firman ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.